Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semua. Amin. Baik, perkenalkan nama Ibu yaitu Ibu Adel. Hadirnya Ibu di sini pada materi pelajaran fikih. Pada materi pelajaran fikih kali ini akan membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran pada pertemuan dan pembahasan kita di hari ini. Yang pertama yaitu agar kalian mampu memahami dan mengerti apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Yang kedua, agar kalian dapat membedakan ciri-ciri makanan halal dan makanan haram, serta mengetahui apa dampak dari mengkonsumsi makanan halal dan makanan haram. Yang ketiga, agar kalian mengetahui juga dapat menghafal dalil dari makanan halal dan makanan haram. Baik, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu makanan halal dan makanan haram? Oke, untuk penjelasannya akan Ibu jelaskan ya. Baik, di sini ada pengertian dari makanan halal. Makanan halal adalah segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim khususnya karena sesuai dengan syariat agama Islam. Makanan halal tidak hanya dilihat dari zatnya, tetapi juga dari cara memperoleh dan cara pengolahannya. Oke, selanjutnya ada pengertian makanan haram. Makanan haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam karena mengandung zat yang dilarang. Dan cara memperolehnya pun kalau misalnya dari hasil mencuri, maka itu menjadi makanan yang haram untuk dikonsumsi atau cara pengolahannya yang bertentangan dengan hukum Islam. Oke, selanjutnya ada hukum dari makanan halal. Berikut ada beberapa alasan mengapa kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang pertama yaitu wajib mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan yang haram. Karena makanan halal menjadi salah satu syarat diterimanya amal dan doa seorang muslim. Makanan haram itu amat sangat haram untuk kita konsumsi. Dan jika kita melakukannya secara sengaja, apabila kita sudah tahu bahwa hukumnya itu mengkonsumsi makanan tersebut haram dan kita lebih sengaja lagi untuk mengkonsumsinya, maka itu sudah berlipat ganda hukumnya menjadi sangat haram. Makanan haram di sini juga biasanya terbuat dari makanan-makanan yang tidak menyehatkan badan, yang komposisinya pun biasanya terbuat dari bahan-bahan yang sudah haram, seperti haram untuk dikonsumsi. Dampak mengkonsumsi makanan halal. Pertama, makanan halal membantu menjaga jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keras hati, sombong, dan malas untuk beribadah. Yang kedua, mengkonsumsi makanan halal dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mempererat hubungan dengan Allah SWT. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan halal dapat menjadi benteng dari perbuatan maksiat karena hati yang bersih lebih mudah menolak godaan-godaan. Selanjutnya, makanan halal diyakini juga dapat menjadi sebab terkabulnya doa dan membawa keberkahan hidup baik dalam rezeki, kesehatan, dan hubungan sosial. Lalu dampak mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, tidak dikabulkannya doa, tidak diterimanya amal ibadah, terus mendatangkan penyakit dan dicampakkannya ke api neraka. Nah, di sini ada dalil makanan halal dan makanan haram yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanun baina dzalik faf'alu ma tu'man. Yang artinya mereka berkata,
Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Musa itu menjawab, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Surat Al-Baqarah ayat 68. Selanjutnya ada ciri-ciri makanan haram. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari makanan haram. Yang pertama, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua makanan dan minuman yang memabukkan. Yang ketiga, makanan yang diperoleh dari cara yang haram, misalnya dengan cara mencuri. Yang keempat, hewan buas dan bertaring, dan makanan yang mengandung bahan-bahan yang haram. Baik anak-anak, di sini ibu melampirkan gambar contoh makanan halal. Yang pertama, seperti yang bisa kalian lihat, ada buah-buahan. Yang kedua, ada makanan-makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan ialah kenali logo makanan halalnya ya anak-anak. Baik, setelah kita membahas gambar contoh makanan halal, di sini ada gambar contoh makanan haram. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, di sini ada daging babi. Yang sudah kita ketahui bahwa daging babi, daging anjing, bangkai itu dan semua hal-hal yang memabukkan itu termasuk ke dalam golongan makanan-makanan yang haram untuk dikonsumsi. Baik anak-anak, sebelum ibu menutup materi kita kali ini, ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian semua. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum dan dampak mengkonsumsi makanan halal dan makanan haram? Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang makanan halal dan makanan haram? Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi kita. Izinkan ibu menyimpulkan materi kita kali ini dengan yang bertema makanan halal dan makanan haram. Kesimpulannya, makanan halal adalah segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, makanan haram adalah makanan dan minuman yang dilarang karena mengandung unsur najis atau membahayakan kesehatan atau juga berasal dari sumber-sumber yang tidak dibenarkan secara syariat agama. Baik, dapat kita simpulkan dalam materi pembelajaran kita hari ini, Islam mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan halal dan makanan-makanan baik atau makanan yang thayyib agar terjaga kesehatan baik dalam jasmani ataupun rohaninya, serta mendukung kehidupan yang lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi makanan haram merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kesucian diri. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan agar sesuai dengan syariat agama Islam. Baik anak-anak, alhamdulillah telah selesai materi fikih kita kali ini tentang makanan halal dan makanan haram. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan-kesalahan selama ibu menjelaskan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.